Halo guys, selamat datang di channel seputar warganet. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini. Terima kasih. Dulu, sebelum drama Korea booming dan merajai pertelevisian kita, film-film Mandarinlah yang menjadi jawaranya. Banyak berbagai judul film Mandarin hadir di layar kaca televisi Indonesia. Berikut beberapa film Mandarin paling diingat versi seputar warganet. Legenda Ular Putih. Film ini sudah memiliki berbagai macam versi, namun inti cerita masih tetap sama. Berkisah tentang cerita rakyat klasik yang menceritakan tentang cinta. Di sebuah ibu kota Hangzhou ada seekor ular berusia hingga 1000 tahun. Anehnya ular tersebut berubah menjadi wanita cantik yang kini jatuh cinta kepada seorang pria muda. Kisah cintanya tidak berjalan mulus, banyak hal yang harus dihadapi. 官人，你先睡，我反正。若不是您贪图荣华富贵、泯灭天良。 Hakim Bao bercerita tentang hakim yang jujur dan bijaksana. Dengan kecermatannya dalam menyelidiki sebuah kasus, Hakim Bao berusaha membersihkan nama baik orang-orang yang dituduh bersalah dan menghukum pelaku kejahatan yang sebenarnya. Hakim Bao selalu mengedepankan keadilan dalam setiap mengambil keputusan. Balinya Pendekar Pemanah Raja Wali. Pendekar Raja Wali adalah salah satu kisah yang paling banyak digemari pada masanya, selain kisah yang penuh epik kepahlawanan, tetapi juga karena diselingi kisah cinta antara Yoko dan Bibilung. Inti cerita serial silat Mandarin ini adalah tentang Yoko yang mencintai gurunya ditentang oleh banyak orang. Yoko mempunyai jiwa patriotisme dan menjadi pendekar yang tangguh. Kerasakti. Cerita Kerasakti berawal dari Sun Gokong yang dihukum karena membuat kerusuhan di Kayangan dan Neraka. Setelah bertahun-tahun terperangkap di Gunung Lima Jari, akhirnya ia dibebaskan oleh biksu bernama Tong Sam Chong yang sedang melakukan perjalanan ke arah barat untuk mengambil kitab suci. Dengan menjadi murid sang biksu maka petualangan Sun Gokong pun dimulai. Murid biksu Tong tak hanya si Kerasakti, namun juga ada Cupakai dan Sawujing. Perjalanan menuju ke barat begitu berat namun pada akhirnya mereka berhasil melaluinya. Putri Huanzu. Putri Huanzu menceritakan tentang perjuangan gadis bernama Xia Ziwei. Dia terlahir dari seorang ibu yang merupakan rakyat jelata. Ia ingin bertemu dengan sosok ayah kandungnya, yang tak lain adalah Kaisar Qianlong, yang merupakan pemegang kekuasaan pada saat itu. Perjuangannya itu tidaklah mudah, untungnya dia selalu didampingi oleh pelayannya, Jin Suo yang siap membantu di setiap situasi. 别发谬论了，我们再记一遍。 Meteor Garden. Meteor Garden berkisah tentang seorang gadis dari keluarga miskin bernama Sancai yang masuk ke universitas yang dipenuhi anak-anak orang kaya. Universitas tersebut dikuasai oleh 4 orang lelaki dari keluarga terpandang yang tergabung dengan kelompok bernama F4 atau FSE, singkatan dari Flower 4. FSE seringkali menggunakan kekuasaan mereka sebagai anak dari dewan kampus untuk menyingkirkan orang-orang yang mereka anggap mengganggu. Sancai adalah gadis yang kuat dan pemberani, dia membenci tingkah-tingkah yang FSE lakukan di kampus mereka dan dialah satu-satunya orang yang berani menantang FSE. Sejak itulah, hidup Sancai berubah karena kehadiran FSE dan Sancai pun terlibat cinta segitiga dengan Hua Zelei yang ia kagumi dan Dao Mingxi yang menyukai Sancai. 你的耐力赢得我的尊重。坏消息就是我会加倍努力的修理。走吧，段成风如果要来，他就会来了；不来，你在这边等也没有用。
MVP Valentine mengangkat tema percintaan anak SMA yang manis dibumbui dengan konflik. Drama ini juga dibintangi oleh anggota boyband Double 566. Bukan hanya cerita tentang cinta remaja tapi juga tentang hidup, cita-cita, dan juga perjuangan Xiaoxi dan teman-teman klub basket SMA Kishui yang selalu dicap menjadi sekolah urutan terakhir di klasemen kejuaraan basket antar SMA. Melalui perjuangan yang keras akhirnya mampu membawa klub basket SMA mereka menjadi juara. 你还要上场？你的脚就这么不值钱吗？到底怎么回事？ Menceritakan tentang kehidupan 4 remaja yang tinggal di West Street dan tergabung dalam sebuah geng bernama 203. Menurut warga sekitar, geng 203 merupakan sekumpulan anak pembuat onar. Namun di balik kenakalannya, mereka kerap kali membantu warga menghadapi para penindas. Selain itu juga ada cerita percintaan dan adegan menegangkan saat bermain sepeda yang juga dibintangi oleh anggota boyband Double 566. 100块，谢谢。